video ini saya akan membahas tentang stigma gender pada perempuan kontestan pilkada. Nah, setelah kita melihat contoh kasus yang tadi, sekarang saya ingin membahas tentang sebuah teori yang dimana teori ini dicetuskan oleh seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Nah, filsuf ini adalah Max Horkheimer. Teori kritis diciptakan oleh Max Horkheimer sebagai usaha untuk menciptakan kesadaran yang kritis. Maksud dari kesadaran yang kritis adalah kesadaran yang membebaskan diri dari irasional yang disebabkan oleh belenggu yang menghambat dirinya. Teori kritis diciptakan untuk memberikan pencerahan, ingin membuka selubung yang telah menutupi kenyataan yang tidak manusiawi terhadap manusia modern pada saat ini. Teori kritis ini digunakan untuk melawan kapitalisme. Teori kritis memberikan kesadaran untuk membebaskan masyarakat dari keadaan yang irasional. Karena teori ini lebih curiga dan kritis terhadap segala sesuatu yang berbentuk nilai tukar, karya yang paling terkenal dari Horkheimer adalah buku berjudul Dialektika Pencerahan yang ditulis bersama dengan Adorno pada tahun 1944. Isi buku tersebut adalah kritik terhadap modernitas yang dipandang oleh Adorno dan Horkheimer sebagai sejarah dominasi atau penguasaan. Pemikiran ini mirip dengan kritik Marx, namun perbedaannya adalah Adorno dan Horkheimer tidak menjelaskan sejarah penguasaan dari hubungan produksi, melainkan dari aspek psikologi manusia, yakni kehendak untuk berkuasa. Jadi, jika Marx hanya membahas pada kapitalisme, karena itu Adorno dan Horkheimer mengkritik kesadaran pada masyarakat itu sendiri, yakni kesadaran modern dengan rasio sebagai alat utama dominasi. Selanjutnya, mereka juga menyimpulkan bahwa pencerahan yang dipandang sebagai kemajuan dari cara pandang mitologis sebenarnya telah menjadi mitos itu sendiri. Kemudian, mitos itu juga menghasilkan penindasan dan penguasaan manusia yang satu terhadap yang lainnya. Nah, setelah kita melihat teori dan contoh kasus yang tadi, saya akan coba mengaitkan antara teori dan contoh kasusnya. Nah, masyarakat modern menurut Max Horkheimer telah masuk di dalam jebakan sistem politik atau dominasi kepemimpinan. Maka dari itu, konsentrasi masyarakat modern dalam hal ini akan berfokus pada tawaran-tawaran politik yang menggiurkan yang ditawarkan oleh kapitalis negara. Bagi masyarakat yang tidak menyadari akan diskriminasi ini, maka mereka akan merasa bahwa kehadiran sistem dominasi ini memang telah mempermudah masyarakat modern dalam hal kepemimpinan yang baik dan yang sukses. Tetapi, atas kerasional ini, maka masyarakat itu tidak sadar bahwa terdapat oknum yang secara sengaja menjadikan rasional masyarakat sebagai rasio instrumental atau alat untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, setiap pemilihan yang ada, mereka selalu mengangkat kandidat laki-laki. Kalau misalnya pun ada kandidat perempuan, itu pun sedikit. Nah, sistem ini sebenarnya adalah sistem kapitalis yang mempunyai nilai tukar tersendiri, yang dimana mereka berusaha untuk mencari nilai tukar lebih atau keuntungan. Selain karena adanya sistem kapitalis, tetapi juga karena adanya kurang sadar dari kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk duduk di dunia politik. Nah, ada cara yang ditawarkan untuk meningkatkan jumlah perempuan pada bidang parlemen atau bidang politik. Yang pertama adalah secara jangka panjang atau incremental, yang dimana sistem ini atau cara ini digunakan di daerah Skandinavia, yang dimana pada 70 tahun kemudian mereka baru bisa mendapatkan sekitar 20% perempuan di bangku parlemen. Yang kedua adalah cara cepat atau kuota. Nah, dengan cara cepat ini yang melakukan sistem ini contohnya di Amerika Latin, di mana mereka bisa melakukan 2 kali pemilu dan kuota perempuan mereka meningkat
hingga 2 kali pemilihan itu merupakan hasil konstruksi sosial. Gender tidak hanya mempersoalkan mengenai perempuan, tetapi gender juga harus dilihat dari relasi sosial politik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki hak untuk memilih atau woman suffrage, hak untuk dipilih. Dalam kehidupan demokrasi, dalam kehidupan demokrasi tidak ada hambatan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sebagai perempuan, kita harusnya berjuang untuk menghapus adanya sistem patriarki atau diskriminasi ini. Kita juga sebagai perempuan harusnya sadar akan kedudukan kita sebagai warga negara. Kita harus memperjuangkan hak kita sebagai perempuan untuk duduk di dalam bangku parlemen tanpa memikirkan bahwa kita lemah atau tanpa memikirkan stigma dalam masyarakat yang sudah tertanam dalam pola pikir dan bahkan tingkah laku masyarakat.